Kita seringkali mikir ya, orang bijak itu pasti yang paling jago ngomong. Tapi gimana kalau kebijaksanaan sejati itu bukan cuma soal apa yang kita ucapkan, tapi juga kapan kita memilih buat diam? Yuk kita coba bedah bareng-bareng gagasan ini. Coba deh, ingat-ingat lagi. Mungkin waktu lagi debat panas atau pas ngasih nasihat yang sebenarnya nggak diminta. Kita semua pernah kan ngalamin ini? Momen di mana kita berharap, andai aja tadi aku nggak ngomong gitu. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan lihat gimana caranya kita bisa pakai kekuatan diam buat menghindari penyesalan semacam itu. Nah, ini dia nih prinsip dasarnya. Sebuah kearifan kuno yang jadi inti dari obrolan kita. Ini bukan soal jadi pasif loh, tapi soal ngeliat bahwa diam dan bicara itu kayak dua sisi mata uang. Keduanya adalah alat yang luar biasa kuat. Dan kuncinya adalah tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan masing-masing. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan mungkin ini alasan yang paling gampang kita pahami. Diam itu ibarat perisai. Perisai buat apa? Ya buat ngelindungin diri kita sendiri dari masalah yang kita ciptain karena nggak bisa nahan omongan. Yang keren dari kutipan ini adalah pesannya yang praktis banget. Ini bukan berarti ngomong itu salah. Tapi coba bayangin deh, kita lagi ngobrol seru atau meeting panjang. Semakin banyak kita ngomong tanpa henti, semakin besar kan kemungkinannya kita keceplosan ngomong sesuatu yang kurang dipikirin. Tiap kata itu ada bobotnya, dan semakin banyak kata, ya semakin berat juga risikonya. Risikonya tuh nyata banget. Kita semua pernah kan salah ngomong, terus berharap bisa putar waktu. Atau yang lebih parah, kita nyeletuk sesuatu yang tanpa sadar ternyata nyakitin perasaan orang lain. Dari percikan kecil kayak gini, pertengkaran besar bisa mulai. Nah, diam itu ngasih kita kesempatan buat matiin apinya sebelum kebakar. Jadi poin pentingnya begini, diam dalam konteks ini adalah sebuah kekuatan. Ini adalah perisai yang kita pakai buat melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain dari dampak kata-kata yang nggak dipikirin matang-matang. Oke, sekarang kita lanjut ke pilar yang kedua. Jadi, diam itu bukan cuma soal menghindarin yang jelek-jelek, tapi juga nunjukin sesuatu yang positif dari dalam diri kita, yaitu pengendalian diri. Lihat deh bedanya. Di satu sisi, ada emosi tinggi yang bikin kita ngomong ceplas-ceplos, impulsif, dan hampir selalu ujung-ujungnya nyesal. Tapi di sisi lain, ada respons yang terkendali, ada jeda. Nah, jeda hening inilah yang jadi kuncinya, ruang antara stimulus dan respons yang bikin kita bisa mikir dulu sebelum ngomong. Ini kedengarannya aneh ya, tapi coba pikirin. Orang yang paling banyak ilmunya, seringkali malah yang paling irit ngomong. Bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka sadar betul kalau tiap kata itu ada bobotnya, ada tanggung jawabnya. Sering banget nih orang salah sangka, diam itu dikira kalah, atau nggak punya ide. Padahal, seringnya itu adalah pilihan yang disengaja. Pilihan strategis buat nunggu momen yang lebih pas, di mana kata-kata kita bisa lebih efektif dan nggak malah jadi bumerang. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lain. Diam itu bukan cuma nahan omongan, tapi justru ngebuka diri kita. Ini tentang menciptakan ruang buat berpikir lebih jernih, dan bagi banyak orang, ini juga jadi ruang untuk menemukan kearifan yang lebih dalam. Kutipan ini, walaupun dari konteks spiritual, pesannya tuh bisa buat siapa aja. Intinya adalah, coba deh berhenti sejenak. Dalam keheningan, waktu kita berhenti dari semua keributan di kepala dan kekhawatiran kita bisa dapat sudut pandang yang lebih jernih dan lebih luas. Jadi jangan bayangin hening itu kosong melompong. Justru sebaliknya, itu adalah ruang yang sengaja kita ciptakan. Ruang buat apa? Ruang buat ngilangin semua berisik dari luar dan dari dalam, supaya kita bisa benar-benar dengar, entah itu suara hati kita, logika, atau pemahaman yang lebih dalam soal sebuah situasi. Jadi alurnya gini nih, diam itu bikin pikiran kita jernih. Pikiran yang jernih bikin hati kita tenang. Nah, dengan hati yang tenang, kita bisa ngelihat masalah jadi lebih bijak, nggak kebawa emosi lagi. Dan biasanya, disitulah, di dalam ketenangan itu, jawaban yang kita cari seringkali muncul dengan sendirinya. Oke, kita udah ngomongin kenapanya kita harus memilih diam. Sekarang, yang paling penting, kapannya? Gimana cara kita pakainya di kehidupan sehari-hari? Nah, ini nih momen-momen krusial buat milih diem. Misalnya pas lagi dikritik pedas. Refleks pertama kita pasti mau ngebela diri kan? Coba deh tahan dulu, diem sejenak. Itu ngasih kita kekuatan buat dengerin, bukan cuma reaktif. Atau pas lagi dibuat panas, emosi udah diubun-ubun. Terus ngomong itu sama aja kayak nyiram bensin ke api. Diem itu ibarat airnya, pilihan cerdas buat mendinginkan kepala dan cari jalan keluar yang lebih baik. Dan inilah kesimpulan dari semua yang kita bahas. Kebijaksanaan itu bukan lomba siapa yang paling pintar ngomong, tapi ini adalah seni keseimbangan. Tahu kapan harus bersuara dan tahu kapan harus membiarkan keheningan yang bekerja.
Dan saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirin deh interaksi Anda hari ini. Sama rekan kerja, keluarga, atau teman-teman. Ada nggak sih satu momen di mana kalau aja kita diam sebentar, hasilnya bisa jauh lebih baik? Nah, itu dia kekuatan yang sebenarnya kita semua punya.